Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita menyelesaikan jilid 1, 2, dan 3, selanjutnya adalah jilid 4, yang mana jilid 4 nanti akan membahas tentang fi'il, fa'il, dan pelengkap. Sebelum kita mulai, marilah terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa may yu'awinu ala nashri hadzal kitab lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sebelum mempelajari jilid 4, murid harus sudah hafal tatimah tentang pembahasan rumus-rumus isim dan kesamaan-kesamaannya, yaitu tatimah halaman 1 sampai halaman 7 pada tatimah 1. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sebelum mempelajari jilid 4, murid harus sudah hafal tatimah halaman 1 sampai halaman 7. Sebelum mempelajari jilid 4, murid harus sudah hafal tatimah tentang pembahasan rumus-rumus isim dan kesamaan-kesamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1. Al-fi'lul madi. Fi'il madi, kata kerja lampau. Halaman pertama, rumus utama fi'il. Bedakan setiap kata antara isim, fi'il, huruf. Isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja, huruf adalah selain isim dan fi'il. Bila kata yang ditemui berbentuk fi'il, maka terapkan rumus B1. Bunyinya rumus B1 adalah bedakan antara madi, mudhari, amar, nahi. Madi adalah kata kerja yang sudah lewat. Mudhari adalah kata kerja masa sekarang atau yang akan datang. Amar adalah kata perintah, nahi adalah kata larangan. Kemudian terapkan rumus B2. Bunyi rumus B2 adalah bedakan antara mujarrad, mazid, mabni, mu'rab, maklum, majhul. Mujarrad adalah asli 3 huruf. Mazid adalah tambahan. Mabni adalah tetap. Mu'rab adalah berubah-ubah. Maklum adalah aktif. Majhul adalah pasif. Kemudian
Terapkan rumus B3. Bunyi rumus B3 adalah jadikan komposisi atau susunan kalimat menjadi fi'il fa'il pelengkap, fi'il pelengkap fa'il, pelengkap fi'il fa'il. Bila ada titik maka menjadi titik fi'il fa'il pelengkap, titik fi'il pelengkap fa'il, titik pelengkap fi'il fa'il. Cara membaca ini adalah dari kanan. Selanjutnya adalah keterangan yang ada tanda bintang. Susunan kalimat minimal terdiri dari fi'il dan fa'il. Seluruh fi'il hukumnya mabni kecuali mudhari yang tidak ada nun taukid atau nun ta'nis. Mubtada, fa'il, pelengkap pasti berupa isim atau kata-kata yang ada hamzah nun. Jar majrur atau dzaraf juga menjadi pelengkap. Maksudnya tidak bisa menjadi fa'il atau mubtada, tapi bisa menjadi naibul fa'il. Jar majrur atau dzaraf jadikanlah sebagai pelengkap dulu. Bila di awal kalimat ternyata setelah jar majrur ada mubtada muakhar, maka menjadi khobar muqaddam. Mubtada fa'il hukumnya rafa, pelengkap hukumnya nasab. Muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul atau objek. Lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih atau tidak membutuhkan objek. Berikutnya halaman 2. Fi'il madhi, kata kerja lampau. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa pekerjaannya sudah dilakukan, baik masa dulu, kemarin, atau tadi. Pemberian makna menggunakan makna telah atau wis. Huruf fi'il madhi minimal ada 3 dan disebut fi'il tsulasi. Huruf pertama disebut fa fi'il, huruf kedua disebut ain fi'il, huruf ketiga disebut lam fi'il. Contoh, nasara mengikuti wazan fa'ala. Nasara nunnya adalah fa fi'il. Nasara shadnya adalah ain fi'il. Nasara ra-nya adalah lam fi'il. Nasara bermakna menolong atau nulung, berwazan fa'ala. Alima bermakna mengerti atau ngerti, berwazan fa'ila. Hasuna bermakna bagus atau bagus, berwazan fa'ula. Kata fi'il tidak bisa menerima tanda-tanda isim. Tidak boleh ada al, huruf jar, tanwin, huruf nida, dan tak ta'nis. Fi'il madhi hukumnya mabni, tidak bisa terpengaruh oleh kata lain. Dasarnya bersama-sama anak-anak. Wa fi'lu amrin wa mudhi'in bunya wa aradu mudhari'an in hariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inasin ka
Ciri-ciri madi setelah lakot. Lakot pasti masuk pada fi'il madi. Diakhiri ta, baik dibaca tu, ti atau ta, atau dibaca sukun, pasti fi'il madi. Bisa diakhiri dhamir rafa mutaharik, yaitu natatumatum titumatunna tuna. Bayangan titik atau koma yang mengiringi fi'il madi antara lain lakot, bermakna yakti teman-teman atau sungguh pasti, pasti masuk pada fi'il madi. Qad bermakna teman-teman atau sungguh. Iza bermakna nalikane atau ketika. Id bermakna nalikane atau ketika. Lama bermakna semangsane atau ketika. Empat ini kebanyakan masuk pada fi'il madi. Wa bermakna lan atau dan. Fa bermakna mongko atau maka. Thumma bermakna mongko nuli atau maka kemudian. Hal bermakna onoto atau apakah. A bermakna opoto atau apakah. Ma bermakna opoto atau apakah. Wafa summa hal ama bisa masuk pada fi'il madi. Hal ama disebut kata istifham atau kata tanya. Halaman berikutnya, kata kerja aktif. Fi'il madi sulasi mabni maklum. Fi'il madi 3 huruf. Huruf pertama dan terakhir dibaca fathah. Fa'ala, ain fi'il fathah dibaca fa'ala menjadi fa'ala. Contoh, doroba, ain fi'il fathah dibaca doroba menjadi doroba. Fa'ila, ain fi'il kasroh dibaca fa'ila menjadi fa'ila. Contoh, marido, ain fi'il kasroh dibaca marido menjadi marido. Fa'ula, ain fi'il dhammah dibaca fa'ula menjadi fa'ula. Contoh, karuma, ain fi'il dhammah dibaca karuma menjadi karuma. Kita perhatikan tanda bintang yang ada di pojok kanan. Ini maksudnya adalah di sini adalah cara mengajar atau cara menyampaikan guru kepada murid dengan membaca contoh-contoh yang di atas ini. Selanjutnya contoh yang pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Kataba mengikuti wazan fa'ala, maka termasuk fi'il madi. Awal dan akhirnya dibaca fathah. Dasarnya wa akhirul madis tahanhu mutlaqo wa dhumma'in biwawi jam'in ulhiqo. Akhire madi iku wacane fathah yen ketemu waw
pasti. Contoh berikutnya dibaca Kang Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Khotama mengikuti wazan fa'ala, maka termasuk fi'il madhi, awal dan akhirnya dibaca fathah. Dasarnya wa akhirul madiftahan humutlaqa wa dumain biwawi jam'in ulhiqa. Akhire madi iku wacane fathah yen ketemu wawu jama' mongko dema wasakini dhamira rafin hurrika wabat lumin bi fathin sulika. Awale fathah madi maklum sulasi yen ketemu dhamir rafa sukun mesti. Selanjutnya marilah kita baca contoh yang kedua, yaitu contoh yang mengikuti wazan fa'ila. Kalau tadi yang di atas adalah contoh-contoh yang mengikuti wazan fa'ala. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim. Tabi'a mengikuti wazan fa'ila, maka termasuk fi'il madhi, awal dan akhirnya dibaca fathah. Contoh berikutnya adalah contoh-contoh yang mengikuti wazan fa'ula. Mari kita baca yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum. Kabura mengikuti wazan fa'ula, maka termasuk fi'il madhi, awal dan akhirnya dibaca fathah. Selanjutnya kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintang. Huruf pertama dan ketiga pasti dibaca fathah. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Contohnya doroba, marido, karuma. Huruf kedua mengikuti harokat yang ditentukan dengan kamus, atau perhatikan pada bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Tanda lingkar adalah tanda titik. Kotak adalah tanda pelengkap. Halaman berikutnya, madi yang ada huruf ilatnya. Goma tanpa harokat dibaca goma menjadi goma. Keterangannya dibaca bersama-sama. Goma adalah fi'il madi yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat, awal dan akhirnya fathah.
Alif adalah gantian dari wawu atau ya hidup yang sebelumnya fathah. Dasarnya min wawin au yain bitarikin usil alifani bedil bada fathahim muttasil wawu utawa ya urip sabadane fathah mongko wawu ya alif gantine. Contoh pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati wa idh qala rabbuka lil malaikah. Qala adalah fi'il madhi yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat awal dan akhirnya fathah. Alif adalah gantian dari wawu atau ya hidup yang sebelumnya fathah. Contoh berikutnya dibaca Kang Ami. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi. Idza jaa nasrullah. Jaa adalah fi'il madhi yang ain fi'ilnya berubah huruf ilat awal dan akhirnya fathah. Alif adalah gantian dari wawu atau ya hidup yang sebelumnya fathah. Dasarnya min wawin aw yain mitahrikin usil alifani dil ba'da fathim muttasil wawu utawa ya urib sabadane fathah mangga wawu ya alif gantine. Selanjutnya kolom kiri. Roma tanpa harokat dibaca Roma menjadi Roma. Mari kita baca keterangan yang ada di bawah. Roma adalah fi'il madhi yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat awal dan akhirnya fathah. Karena ain fi'ilnya fathah, maka lam fi'il ilatnya berupa alif. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa'atanu rabbahu faghawa. Wa asa'atanu rabbahu faghawa. Asa adalah fi'il madhi yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat awal dan akhirnya fathah. Karena ain fi'ilnya fathah, maka lam fi'il ilatnya berupa alif. Contoh berikutnya dibaca Kang Asnawi. Bismillahirrahmanirrahim. Illa 'alal ladzina hadallahu. Illa 'alal ladzina hadallah. Hada.
adalah fi'il madhi karena lam fi'ilnya berupa huruf ilat awal dan akhirnya fathah. Karena ain fi'ilnya fathah, maka lam fi'il ilatnya berupa alif. Selanjutnya kita perhatikan keterangan di bawah. Bila huruf kedua berupa alif atau huruf ketiga berupa alif, baik alif mamdudah atau alif layyinah, maka alif tidak usah diharokati. Huruf ya tanpa titik disebut alif layyinah bila huruf sebelumnya harokat fathah. Tempatnya alif layyinah mesti di akhir, dan bila sebelumnya harokat kasroh maka disebut huruf ya, dan hukumnya diberi harokat dengan mengikuti pada kaidah tadi, yaitu huruf pertama dan terakhir dibaca fathah. Contoh, nasya tanpa harokat dibaca nasya, rodiya tanpa harokat dibaca rodiya. Kaidah, alif adalah gantian dari wawu atau ya yang berharokat. Menentukan wawu atau ya dengan melihat masdarnya. Contoh, qala yaqulu qaulan. Qaulan tengahnya adalah wawu, berarti alifnya qala asalnya adalah wawu. Halaman berikutnya, kolom kanan, fi'il madhi sulasi mabni maklum. Madhi yang diidghamkan, madda tanpa harokat dibaca madda menjadi madda. Keterangannya dibaca bersama-sama. Madda adalah fi'il madhi yang diidghamkan, asalnya madada. Diidghamkan karena ada dua huruf hidup yang sama dalam satu kata dasarnya. Awala mithlaini muharrakaini fi kilmatini gimla kami sufafi. Huruf loro padha urip ing awale ing dalem siji kalimah diidghamke. Contoh pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi maddal arda wa huwallazi maddal ard. Madda adalah fi'il madhi yang diidghamkan, asalnya madda. Diidghamkan karena ada dua huruf hidup yang sama dalam satu kata. Contoh berikutnya dibaca Kang Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryatin. Au kalladzi marra ala qaryah. Marra adalah fi'il madhi yang diidghamkan, asalnya maroro. Diidghamkan karena ada dua huruf hidup yang sama dalam satu kata dasarnya. Awala mithlaini muharrakaini fi kilmatini himla kami sufafi.
huruf loro padha urip ing awale ing dalem siji kalimat diidhamke. Selanjutnya kolom kiri. Fi'il madi sulasi mabni majhul. Madi pasif diawali dhammah sebelum akhir kasroh. Quri'a tanpa harokat dibaca quri'a menjadi quri'a. Keterangan yang ada di bawah dibaca bersama-sama. Quri'a mengikuti wazan fu'ila, maka termasuk madi majhul, awalnya di dhammah dan ain fi'ilnya di kasroh. Dasarnya fa'awal fi'lid muman wal muttasil bil akhirik sirfi mudin kawusil waj'alhu min mudhari'in munfatihah kayan tahil maqulu fihi yuntaha madhi majhul sadurunge akhir kasroh mudhari fathah awale kabeh dhammah. Contoh pertama, mari dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Au qutilang qalabtum ala aqabikum. Au qutilang qalabtum ala aqabikum. Qutila mengikuti wazan fu'ila, maka termasuk madi majhul, awalnya di dhammah dan ain fi'ilnya di kasroh. Contoh berikutnya dibaca Kang Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba mengikuti wazan fu'ila, maka termasuk madi majhul, awalnya di dhammah dan ain fi'ilnya di kasroh. Dasarnya fa'awalal fi'lid muman wal muttasil bi akhirik sirfi mudi kawusil waj'alhu min mudhari'in munfatihah kayang tahil maqulu fi yuntaha madi majhul sadurunge akhir kasroh mudhari fathah awale kabeh dhammah. Selanjutnya keterangan yang ada tanda bintang. Bila ada dua huruf yang sama, maka diidghamkan atau diringkas pada satu huruf dengan tanda tasdid. Cara menjadikan fi'il madhi menjadi pasif atau menjadi majhul yang bermakna di, yaitu dengan cara huruf pertama dibaca dhammah, huruf kedua dibaca kasroh, dan huruf ketiga tetap dibaca fathah. Kata qila adalah pasifnya qala. Urutan perubahan qila sebagai berikut. Qala asalnya qawala,
dan qila asalnya quwila. Kemudian wawu diganti ya dan disukun dan harokat kasroh dimajukan, maka menjadi qila. Contoh dalam ayat wa idza qila lahum. Qaidah fi'il madi yang ain fi'ilnya berupa alif bila dijadikan mabni majhul, caranya adalah alif diganti ya yang disukun, lalu huruf pertama di kasroh.